Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kekuatan yang Allah nugrahkan kepada kita, kita bisa melaksanakan perintah-perintah kebaikan-kebaikannya. Dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita dimampukan untuk meninggalkan segala macam kemaksiatannya. Sehingga sekedar mengingatkan kembali, jangan lupa ketika kita keluar dari rumah senantiasa baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya serahkan totalitas diriku kepada Allah karena aku tahu tidak ada yang membulak-balikkan hati ketika kita bisa melakukan kebaikan atas kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Sebaliknya ketika kita mampu untuk menolak kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, kekafiran-kekafiran, kemusyrikan-kemusyrikan, kemunafikan-kemunafikan, kebohongan, pengkhianatan, juga karena atas kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, artinya itu petunjuk. Untuk itu, materi yang sudah kita kemarin sampaikan, yang sudah Allah berikan finansial cukup, kita sudah haji, kita bersyukur. Yang sudah bisa korban, kita bersyukur. Yang sudah bisa membangun masjid, kita bersyukur. Yang sudah ikut mengurusi anak yatim piatu, kita bersyukur. Yang sudah ikut mengurusi ibu-ibu dari anak yatim piatu, para janda, kita bersyukur. Yang sudah ikut bertanggung jawab untuk mengurusi putra-putrinya, kita bersyukur. Karena memang tidak setiap orang diberikan kemampuan untuk itu. Masih banyak saudara kita yang lemah secara finansial, belum bisa ibadah dengan finansial keuangan kita. Tapi ternyata ada yang lebih berharga daripada finansial, yaitu petunjuk. Maka pada malam hari ini saya bawa 4 kitab. Yang pertama Mishkatul Abidin, ini materi yang akan kita bahas. Jadi ini haramtul jannata 'alal kafirin, sungguh aku, yaitu Allah, mengharamkan surga untuk orang kafir. Baik orang kafir itu bapaknya Ibrahim sendiri namanya Azar, baik yang kafir itu Kan'an anaknya Nuh alaihissalam, atau Walidah istri daripada Nuh alaihissalam, baik orang yang belum mendapatkan petunjuk itu sampai meninggal, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, bahkan Abu Thalib. Allah mengharamkan surga untuk orang-orang kafir walaupun mereka itu saudara-saudara orang yang dekat dengan Allah. Bahkan kalimatnya Azar kepada Ibrahim, Ibrahim kepada Azar itu tentang Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Masa Ibrahim kekasihnya Allah punya bapak yang belum juga beriman kepada Allah SWT. Masa seorang Nuh yang umurnya sampai 960 tahun. Beliau umur 600 tahun berdakwah. Kemudian juga baru mendapatkan kurang lebih sekitar 80 personal. Sehingga sampai terpaksa doa jelek diucapkan. Allahumma la tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau tinggalkan satu kelintir saja orang kafir tetap hidup di atas bumi. Satu orang saja. Akhirnya siapapun orangnya yang sudah mendapatkan dakwah Nuh dan ternyata kafir, termasuk anaknya Kan'an, termasuk anaknya Walidah,
karena dalam cerita ibunya Kan'anatu Walighah, sementara dari Walihah yang istri yang solihah, yang mukminah, punya anak Syam, punya anak Ham, punya anak Yafid, yang kelak kemudian hari menurunkan orang-orang Turki, orang-orang Arab, orang-orang Sudan, Afrika, dan sebagainya, kelak nanti menjadi penurun orang-orang yang soleh solihah, sampai akhirnya sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Jangan kau tinggalkan, walaupun satu orang saja. Ini sampai doa yang buruk diucapkan kepada Nuh, dan ternyata terjadi banjir bandang yang seluruh muka bumi di lingkungan Babylon saat itu terjadi banjir bandang disertai dengan angin tofan, semakin naik sehingga semuanya tenggelam. Maka ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, senantiasa pengen kalau nanti Allah memberikan tempat tinggal yang baik, akhirnya sampai berdoa, yaitu diantaranya doa tentang keberkahan. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di sebuah tempat yang penuh dengan barokah, karena Engkau sang pemberi tempat yang penuh barokah. Itu kemudian hari ini menjadi doa ketika selup-selupan masuk rumah baru. Semoga diberikan rumah yang barokah. Betul, akhirnya terjadi banjir bandang, termasuk karena sebelumnya sudah diingatkan oleh Nuh alaihissalam. Beliau sampai mengatakan yang kemudian ditulis oleh kemudian tertera di dalam Al-Quran, irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Surat Hud ayat 42, irkab ma'ana, naiklah ke atas perahu berserta kami, hai Kan'an, hai istriku Walighah, wala takun ma'al kafirin, kamu jangan jadi ikut-ikut seperti orang kafir. Tetapi anaknya pun Kan'an mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', kalau memang akan terjadi banjir bandang, aku akan naik ke atas gunung sehingga aku terselamatkan dari banjir bandang. Maka dijawab, la asima al yauma min amrillah, hari ini tidak ada orang yang terselamatkan dari takdir Allah. Mau tenggelam atau selamat tidak ada, kecuali siapapun yang Allah berikan kasih sayangnya. Kemudian kedua-duanya, yaitu ibunya dan Kan'an sendiri, kemudian mukminal mughroqin, termasuk orang yang ditenggelamkan Allah ketika terjadi banjir bandang. Maka selagi hidayah itu harganya mahal. Kita bukan keturunan siapapun dari dari kalangan para nabi, tapi Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang mung duit ke infak, tidak hanya uang untuk haji, tidak hanya uang bangun masjid, tapi petunjuk yang menjadikan uang bisa kita gunakan untuk haji. Itu harganya mahal. Maka untuk hari ini, malam ini kita akan berbicara tentang hadis Nabi, hadis qudsi, kaitannya dengan inni haramtul jannata alal kafirin. Sungguh aku, yaitu Allah, mengharamkan surga untuk orang-orang kafir. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama kita belajar dari surat Al-A'raf ayat 50. Yang ini juga pernah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu ma'alal kafirin. Besok Bapak Ibu, orang-orang yang di surga diberikan kemampuan Allah untuk melihat bagaimana orang-orang di neraka disiksa. Sebaliknya, orang-orang di neraka diperlihatkan oleh Allah bagaimana indahnya surga, makanan minuman surga, pakaian penduduk surga, dan gantengnya penduduk surga. Maka saya ulang lagi,
Yang laki-laki seperti Nabi Yusuf alaihissalam ganteng-ganteng. Gagah-gagah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam 30 meter. Sabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kalau ngomong clear, jelas, sejelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur kita balik muda 33 tahun, Masya Allah. Ini penduduk surga. Bagaimana tentang ibu? Bidadari wahurin ain ka'amthali lu'lu'il maknun. Ibu-ibu berubah seperti bidadari yang seolah-olah masih, kalau diibaratkan emas, perak dan sebagainya itu masih tersegel, belum tersentuh siapapun. Yang nyentuh pertama kali nanti suami-suami panjenengan ibu-ibu. Ya Allah. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan keterangan besok penduduk-penduduk yang di neraka itu menyeru, memanggil-manggil, merengek-rengek kepada orang-orang yang sudah ada di surga. Apa rengekan mereka? An afidhu alaina minal ma'. Hai penduduk surga, mungkin yang dipanggil itu bisa bapaknya, karena bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka, seperti Kan'an. Mungkin yang dipanggil itu justru adalah istrinya, seperti Fir'aun. Mah, kowe mbiyen kan bojoku, aku saiki nang neraka, kowe surga, aku tarikan ke surga. Mungkin Fir'aun kan mengatakan seperti itu. Atau mungkin itu Kan'an dengan ibunya, Mas no, Abi no, aku di neraka. Berikanlah kepada kami air. Sementara kalimatnya afidhu alaina minal ma'. Berikanlah seteguk air saja. Tertulis memang air. Sementara setelah kita pelajari tentang makanan dan minuman surga tidak sekedar air. Asal, musaffa, madu, laban, susu, sesuatu yang menyegarkan, fakihatin, berbagai macam buah-buahan, lahmun toriyun, daging yang segar, mau minta yang disate, apa yang digodok, segala macam. Sementara suami istri, si istrinya seperti bidadari, suaminya seperti Nabi Yusuf, indah-indah. Sementara mereka itu adanya neraka, maka yang diminta pertama kali air. Karena panas. Mila menawi panjenengan kula kok kepanasan, pasti sing di dalem iki enek banyu ora to mah panase kaya ngene, ngelake kaya ngene, pasti yang diminta pertama kali air. Mila panjenengan kula nalika puasa, baik Ramadan, Senin Kemis, Daud, Ayamul Bid, pasti begitu Allahu Akbar. Maghrib. Ya Allah, glek-glek minum banyu. Enak Memang orang panas itu. Yang enak pertama kali itu air. Maka Allah pun mengatakan, besok yang diminta pertama kali penduduk neraka kepada penduduk surga adalah air. Yang kedua, au mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah rezekikan kepada kamu. Bisa daging, bisa berbagai macam makanan. Apa kata mereka? Bisa bapaknya, bisa anaknya, bisa istrinya, seperti Fir'aun. Bisa bapaknya kepada Kan'an dan istrinya. Innallaha harramahuma alal kafirin. Sungguh Allah telah mengharamkan minuman dan makanan untuk orang kafir. Coba. Ya Allah. Tega banget gitu. Mungkin kalimat kilo jenis tega banget gitu. Kemudian ketika sudah kalimatnya, besok Nabi Ibrahim itu ditemukan oleh Allah dengan bapaknya di padang mahsyar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika kami cari di buku Bukhari ketemu. Nyuwun ngapunten kula niku nak golek hadis ora ketemu langsung di kitabnya.
Mung golek nggen Google niku ora kurang sip ngoten lho. Bukunya yang mana sih? Kula nganti goleki hadis nomor berapa ya? Ini tertera di dalam Fathul Bari Sarah Bukhari jilid yang ke-9 Al-Mujalladut Tasi dari 15 jilid yang ada babu tentang Al-Anbiya inna Ibrahim alaihissalam yara abahu yaumal qiyamah. Besok kelak Nabi Ibrahim akan bertemu dan melihat bapaknya di padang mahsyar, yaitu pada hari kiamat, yaitu yang dimaksud kiamat di padang mahsyar. Di mukanya, muka bapaknya itu Azza itu penuh dengan debu. Kebiru-biruan, kotor banget. Hampir-hampir Ibrahim itu lupa kalau itu bapaknya. Kemudian, yalqa Ibrahim Abu Fayaqul, ya Rabbi, ya Allah, kok bapakku berubah seperti ini? Kan dulu engkau pernah berjanji kepadaku agar aku tidak dihinakan bersama orang-orang yang ketika engkau bangkitkan dari kuburan. Aku hari ini bertemu dengan bapakku, kau hinakan aku ketemu dengan bapakku seperti ini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, alam aqul laka la tu'sini. Maka sebelumnya kita awali dulu dengan dialog antara Ibrahim dengan bapaknya. Pak, kok jenengan seperti ini mukanya? Alam aqul laka la tu'sini. Dulu kan pernah kami ingatkan jenengan untuk tidak bermaksiat padaku. Jenengan ngikuti apa yang kami sampaikan, beribadah kepada Allah. Dan jenengan malah gawe patung. Patung disembah. Setelah kami orak-arik patung itu dan kami letakkan kapak di tempat patung yang paling tinggi, jenengan nesu. Bahkan nesunya niku orang mung sekedar nesu, kalimatnya kasar sekali. Kalimatnya kasar sekali niku napa? Satu, in lam tantahi, kalau kamu tidak berhenti dari mencaci maki Tuhanku, apalagi kamu memporak-porandakan Tuhan-Tuhanku, pasti kamu akan aku rajam dengan batu. La arjumannaka bil hijarah. Akan kami rajam kamu dengan batu. Bapak Ibu, rajam itu di Arab itu, jadi dibuatkan lubang, hanya kelihatan mukanya, kemudian dilempar pakai batu. Itu namanya rajam. Maka kalau pas beneri, jaringan umrah atau haji, nanti di masjid Kisos itu ada orang yang sedang dirajam, biasanya di hari Jumat, usai Jumatan. Gawe keluangan, kelihatan mukanya, dilempar pakai batu sampai mati. Begitu. Kalau kamu tidak menghentikan dakwah tauhidmu, mencaci maki Tuhanku, kamu akan kuhajar, akan kurajam. Wahjurni waliya, wahjurni dahron tawilan. Tinggalkan aku dalam waktu yang lama, jangan balik. Nek kula bahasa kesar mingkato. Saka omahku aja balik. Wahjurni, tinggalkan aku berarti minggato saka rumahku, jangan lagi duduk-duduk bersamaku. B, dulu kan pernah aku ingatkan ketika di dunia, kamu jangan maksiat padaku. Maka ketika ketemu di padang mahsyar fayaqul abuhu, maka bapaknya Hajar mengatakan, fal yauma la aksika ya Ibrahim, hari ini aku nurut kowe, aku kono apa aku manut. Ya. Atas wong salah wis dicekel polisi nika, nggih, kula tobat. Fal yauma la aksika, hari ini aku tidak lagi akan membangkang padamu Ibrahim. Kemudian Ibrahim nageh dengan Allah, ya Allah, innaka wa'atani, dulu engkau pernah berjanji padaku, ala tuhzini yauma yub'atsun, agar engkau tidak menghinakan aku ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, kemudian sampai ke padang mahsyar. Hari ini aku dihinakan,
Bagaimana aku tidak dihinakan? Bapakku mukanya berubah jadi hitam pekat, penuh dengan debu. Fayaqulullah ta'ala, kemudian dijawab oleh Allah, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sungguh Ibrahim, hari ini aku telah mengharamkan surga bagi orang kafir. Tsumma yuqal, kemudian disampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika. Ya Ibrahim, coba kamu lihat, di bawah kedua kakimu itu ada apa? Ya Ibrahim, ma tahta rijlaika, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Fayang duru, kemudian Ibrahim melihatnya di bawah kaki, fa idza huwa bidhibhin, kemudian ternyata di bawahnya itu ada semacam hewan seperti hyena, seperti anjing liar. Langsung dengan anjing liarnya yang besar itu, fayuqadi biqawamihi, langsung digigit, dicatek kakinya. Azar dikipit kayak gini, langsung terlempar ke dalam neraka. Ibrahim nangis loh, Pak. Astagfirullah, bapakku betul-betul dilempar ke dalam neraka. Ini haramtul jannata 'alal kafirin. Bapakku di neraka, aku telah mengharamkan surga untuk orang kafir. Maka Bapak Ibu, monggo panjenengan kula ingkang dinten menika tasih kagungan Bapak Ibu yang punya istri, yang punya suami, yang punya anak, karena dalam sejarah itu lengkap. Untuk Ibrahim, kebetulan yang masih kafir itu, musyrik itu bapaknya. Maka nanti ditemukan dengan bapaknya. Nuh, yang masih kafir itu yang satu istri yang namanya Waliqah ini beserta Kan'an, besok akan ditemukan dengan Kan'an. Ini tentang kepada anak. Sementara Fir'aun yang baik itu istrinya, suaminya yang membangkang. Bahkan istrinya beserta anaknya digodok coba. Digodok di tempat sampai airnya mendidih coba. Bayangkan Bapak, Ibu. Ini kisah tentang Fir'aun. Nah bagaimana? Maka Rasul pun mengingatkan suatu saat di Bukit Sofa yang saat ini bisa kita gunakan sebagai tempat sa'i. Naik, ya Bani Quraisy, la tughni ang. Ya Bani Quraisy, kamu jangan jaga ke aku ya sebagai nabi dan rasul. Karena aku besok itu tidak bermanfaat bagi kamu. Bahkan yang terakhir itu, ya Sofiyah binta Rasulullah, ya Sofiyah, ya bulekku. Hari ini aku dekat dengan jenengan. Nanti jangan jaga ke aku tentang hari kiamat. Bahkan terakhir kepada anaknya sendiri, ya Fatimah salini, ya Fatimah, nek bapak kandungnya minta padaku. Aku duwe mah tak kei rumah, aku duwe unta tak kei unta, aku duwe duit tak kei duit. Tapi urusan akhirat besok nafsi sendiri. Maka Bapak Ibu, besok di akhirat itu tidak ada anak sopo, bapak sopo, keturunane sopo, omah ngendi, darah biru napa darah merah. Ora enek keturunane sopo. Sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Saat itu lari sendiri-sendiri, lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Bahkan Aisyah mengatakan, ya Aisyah, besok orang itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang. Yang laki-laki belum berkhitan. Aku malu ya Rasulullah, bagaimana aku harus melihat mereka? Orang saat itu tidak sempat malu karena tidak sempat melihat kelamin orang lain. Semuanya akan sibuk mengurusi tentang diri sendiri, nasibnya seperti apa. Wa qala ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa
wa takhadallahu Ibrahima khalila. Ini minangka babakan ngremenaken datang panjenengan kula. Siapa yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah? Atas Islam itu namanya istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah. Waktu ini sholat, waktu ini poso Ramadan, poso. Waktu ini zakat. Mbok pilih panjenengan kula pinaringan bondo biyo, waktu ini kurban. Waktu ini akikah, anak lahir hari ke-7 akikah. Waktu ini waktunya jenguk, ada saudara sakit, jenguk. Waktunya saudara kita ada yang meninggal, takziah. Pun ngoten malah enak. Jadi orang terus ngalir seperti banyu, tapi menurut keislaman. Wis mangsane waktu ini ngaji yo tak ngaji, waktu ini mangan yo tak mangan, waktu ini keluarga ya urusan keluarga, niku paling penak semeleh. Orang burung donya terus awan digawe bengi digawe awan, sirah digawe sikil digawe sirah. Keringet barang diperes. Lemeres keringet ya pripun. Wah. Tulang barang dibanting-banting, membanting tulang. Masya Allah. Pun. Niki nek kula jenengan sami umur 50 tahun mulai krasa. Heeh tenan iki. Kula niku nggih niku rasane kula dhewe. Kula niku anggar lara sithik nih. Apa iki wektune ya? Ya Allah, anggar lara sithik niku ngrasake nih. Apa iki engko dadi jalaran ya? Nggih, apa iki engko dadi jalaran. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kita kepada Allah? Maka alhamdulillah panjenengan kula sampun ngraso agama Islam, menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mengikuti milah agamanya Ibrahim. Berarti kita juga mengikuti agama Nabi Ibrahim sebagaimana Ibrahim nyampe kepada Rasulullah Muhammad, kita ngikuti Rasulullah, Rasul ngikuti Ibrahim. Monggo ingkang panjenengan kula saged tindakan dipun tindakan. Satu, ngelingke keluarga, kados Ibrahim ngelingaken datang bapakipun. Nggih. Ayo nduk, ini waktune salat, HP-ne tinggal sik. Nggih. Saniki niku paling angel iku ngurusi HP. Ayo tinggal sik. Masjid wis adzan. 10 menit dari adzan komat. Tinggal sik. Nggih, ganggeng nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rampung HP ini kok. Nggih ngapunten. Para putra, kita ingatkan ndak apa-apa. Ayo nduk. Aku mesake engko nek aku nang swarga. Ayo kita bareng-bareng. Kula niku ya tetep kita enggak mungkin tega kan mengatakan, "Lah engko aku nang swarga nek kowe nang neraka piye?" Ya ora mungkin nggih. Ayo kita mlebu swarga bareng-bareng, Ma. Anak-anakmu diurusi. Ayo ngaji bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Setelah kita jaga masing-masing, jagalah keluarga kalian dari neraka. Yang neraka itu nanti bahan bakarnya annasu wal hijarah, yaitu manusia dan batu-batuan. Manusia dan batu-batuan. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun kalimat yang disampaikan Nabi Ibrahim, karena kita sambil belajar tentang kasus Nabi Ibrahim, dakwahnya Ibrahim kepada bapaknya itu tidak kurang-kurang. 1, Maryam 42, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Hai bapakku, ngekengin apa jenengan kok ngibadah, nyembah dengan sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, layugni angka syai'an, tidak berikan madarat kepada jenengan, enggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Maryam 42. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika.
hai bapakku, sungguh aku telah diberikan ilmu, namanya suhuf. Maka ketika kita baca surat itu, suhufi Ibrahim wa Musa. Bapakku, aku ini sudah diberikan suhuf, diberikan wahyu dari Allah. Malam yaktika, sementara Allah tidak memberikan ilmu berupa wahyu kepada penjenengan. Fattabi'ni, monggo mang nurut kula, uhdika siratal mustaqima, akan aku tunjukkan kepada penjenengan jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Maka ini mengatakan Islam itu jalan yang lurus, maka ikuti. Ya abati, Maryam 44. La ta'budi syaitan, inna syaitani rahman asyiya. Ya bapakku, jenengan jangan nyembah setan. Sungguh setan itu kepada Allah dia banyak maksiat. Ya abati inni akhafu ayam saka adabun minar rahman fatakunu li syaitani waliya. Maryam 45. Hai bapakku Azar, aku takut kalau nanti penjenengan kena azab dari Allah. Fatakuni li syaitan waliya, dan menjadikan syaitan sebagai wali jenengan. Nggih. Maka sekali lagi, inna syaitana aduwwulakum, sungguh setan itu musuhmu, maka jauhilah musuhnya. Maka dalam surat Al-Baqarah tentang Islam kafah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau rin sampai katuraken nggih, sihir langkah setan. Golek pesugihan langkah setan. Ngingu tuyul langkah setan. Ben ketok ganteng terus. Ben disenengi lawan jenis nganggo ilmu napa, Pak? Ilmu pelet tuh, langkah setan. Pun niku tinggal ki. Kesyirikan. Minta kepada orang yang mati. Ingkang nanti kula aturaken, ya Allah, ada orang di luar Jawa Tengah. Kembonolaya niku ngubengi Mbonolaya ping 7, Pak. Apa ora kesel. Ngidul ke Danyong ping 7. Ngulon ke Pracimaloyo, Makam Haji ping 7. Ngetan Bekonang ping 7, 7 ping 4 28 coba. Awal 4 kuburan 28 mubengi napa ya niku betek-beteki arep jago. Jago napa kirangan. Mbah, niki kula sowan, kula badhe jago. Panjenengan ridhoni nggih. Wah. Lah adoh-adoh nawafi kuburan. Nek jenengan tenan iki sing ditawafi ampun kuburan, ampun orang-orang yang sudah meninggal. Datang ke Mekah, ambil dari Hajar Aswad, terus Ka'bah di sebelah kiri kita, tawaf 7 kali, namanya ikut umroh atau haji boleh. Nih, nanti dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh monggo. Tapi sekali lagi jangan minta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Nyuwun ngapunten karena masih ada. Masih ada. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, mengapa tidak ada nomor 13? Nomor 13 nomor keramat niku kaya ring ngitung niku. Bar 12 ya 13. Mosok 12 kok 14. One 12A, 12B. Ya, enggak masalah dengan angka 13. Dengan angka 13 tidak masalah. Ini tentang monggo kaitannya dengan kesyirikan. Ketika kita berangkat ke tempat-tempat seperti tempat wisata, bismillah, la yadurru, semoga Allah tidak memberikan madharat dengan keberadaan tempat tersebut, godaan-godaan setan. Bismillah. Enggak usah ikut nyembah-nyembah laut. Wah, aku nak ngidul nganggo klambi ijo. Engko Nyi Roro Kidul piye? Nah, pun Nyi Roro Kidul
Malah wujude kaya ngopo tak kepengin weruh ngoten mawon. Kita bukan nantang, tapi intinya menghindari kita untuk menyembah sesuatu yang tidak benar. Ngapunten, karena ini materinya tentang kesyirikan seperti itu. Kemudian Nuh, kisah Nuh, jumlahnya umat Nabi Nuh yang ikut ke kapal itu hanya 80. Plus binatang satu judu. Irkab ma'ana walatakun ma'al kafirin. Hai anakku, hai istriku, hai orang-orang yang beriman, naiklah ke kapal kami. Kamu jangan ikut-ikut orang kafir. Itu ayatnya Hud 42. Kemudian mereka beralasan, ya nanti kalau terjadi banjir, aku akan naik ke atas sehingga aku tidak terkena banjir. Tetap banjir. Maka sekali lagi, nanti ketika kita sudah mendapatkan hidayah berupa ini, iman Islam ini harus dijaga. Hidayah harganya mahal. Harganya mahal. Maka alhamdulillah rabbil alamin panjenengan kula kalebet ngaji ing dalem menika bagian rabuk daripada iman Islam yang sudah kita miliki. Kalau kita urutkan Bapak Ibu, kita belajar di awal sekali. Yang pertama ingkang baken syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada pencipta alam, pencipta malaikat, pencipta jin dan setan, pencipta manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya berjanji tidak ada yang memberikan rezeki. Yuhyi wa yumit, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan. Bahkan wa fa idza maritu fa yasbin, jika aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Niki terus dipegang. Tapi setelah punya keyakinan tadi, yang menyembuhkan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang berikan kekuatan Allah. Yang kedua, baliknya namanya tauhid uluhiyah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita jujur, kita amanah, kita silaturahmi, kita jangan khianat. Itu namanya menganggap Allah sebagai ilah kita. Yang ketiga, Asmaul Husna yang tertulis di dalam awal-awal atau lembar-lembar pertama dalam Quran itu coba kita ulang kembali. Allah itu Ahadul Ahad, satu, tidak ada duanya. Allah itu Somad yang kita sandari. Kalau kita punya masalah-masalah besar atau kecil, sandaran kita kepada Allah. Jangan sandaran kepada duit. Kan kita masih punya uang. Nanti bisa kita beli. Nah, kan kita masih jadi pejabat. Nanti kita beli itu. Aduh, jabatannya tokke, duitnya tokke. Kan kita masih punya bolo. Bolonya kita gunakan. Bolone kita gunakan lagi. Berarti nanti somatnya berkurang Bapak. Pun Allahu somad, Allah yang jadi sandaran kula penyesami. Maka ketika sholat dalu Allahu Akbar, pun mau dilihat orang, tidak dilihat orang, karena sholat malam kita ikhlas karena Allah. Memang ingkang ngongko kali menawi panjenengan kula ibadah yang sifatnya di tengah keramaian itu ya ada gangguan. Ya Allah, aku datang waktu, dikira aku alim, aku rajin. Ya Allah, aku melakukan membaca Quran dengan baik, dikira biar aku mau kalimatnya dikira biar aku niku tinggalkan semuanya. Yang penting aku sholat, apapun anggapan orang, rasa di gubris. Pun ngoten mawon. Niku dadi ikhlasenan. Nggih, kados panjenengan kula nalika mangke korban, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, hewan kurban ini darimu. Adapun untuk mendapatkan uang saya lewat kerja, adapun saya bisa kerja harus memasukkan lamaran. Adapun ketika lamaranku masuk ada yang ditolak teman kita, ada yang saya diterima, semuanya atas tanganmu ya Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Aku bisa diterima karena Allah, aku bisa kerja juga karena Allah, dari kerja aku diberikan gaji juga karena Allah, ditunjukkan oleh Allah,
untuk ikut kurban juga karena Allah. Allahumma hadza minka. Ya Allah, hewan kurban ini darimu. Wa ilaika, dan aku niatkan perkurban untukmu ya Allah, tidak untuk yang lainnya. Maka Allah tidak menerima dagingnya, darahnya. Yang diterima oleh Allah adalah takwahu, ketakwaan kita, takwa tanah. Yang diterima ketakwaan kita kepada Allah. Adapun daging kurban itu setelah kita sembelih selagi memang walaupun yang diterima oleh Allah ketakwaan kita, toh hikmahnya kita hanya sekedar ambil hikmah. Sebagian kita boleh memakannya, sebagiannya kita sedekahkan, sebagiannya kita hadiahkan. Artinya kita kepada Allah dekat, kepada keluarga juga dekat, kepada tetangga juga dekat. Maka selagi hari ini saya hanya menyampaikan alhamdulillah panjenengan kula sudah mendapatkan hidayah. Monggo terus kita uri-uri hidayah itu, karena hidayah itu tidak semua orang diberikan. Keluarga Nabi saja belum tentu. Nggih. Keluarga Nabi saja belum tentu. Orang yang hidup di zaman Nabi saja belum tentu. Kula sami sudah 1400 sekian tahun yang lalu ditinggal Rasulullah, hanya dengan wasilah kita, wasilah keterangan kok panjenengan kula pikantuk petidah, ini harus banyak kita syukuri. Betul-betul insyaallah semoga keluarga kita nanti seperti keluarga Ibrahim ke bawah. Bapaknya kaya Ibrahim, kaya Sarah, kaya Hajar, kaya Ishak, kaya Ismail, kaya Yakub, kaya Yusuf. Masya Allah, semoga dengan ngaji seperti ini, esu panjenengan kula pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula aturaken selagi buku yang kami bawa Sahih Bukhari, yang kedua Miskatul Abidin, sejarah Ibrahim yang belum sempat kita bahas tentang dibakar di atas di atas api tapi tidak terbakar, kita ambil dari buku Tarikh Tobari yang ini jilid yang pertama, karena sejak Nabi Adam sampai Ibrahim itu masih pada jilid yang pertama. Makaten mbok pilih wonten kalepatan nyuwun kenging pasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.